Kita akan memulai ibadah ini. Kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bapakku yang baik.
datang menghampiri Engkau, mengucap syukur kepada Yesus, di mana Tuhan Engkau yang senantiasa memelihara kami, menjaga kehidupan kami Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memulaikan ibadah ini. Roh Kudus hadir di tempat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau pimpin ibadah ini Bapa. Segala kuasa roh yang ingin mengganggu jalan ibadah ini, kami bersatu hati, kami usir di dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, keluar dari hati kami Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih pelayan yang sudah siap untuk melayani pada saat pagi hari ini. Mari Tuhan mau urapi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih seluruh umat-umat jemaat Tuhan yang ada. Mari Tuhan Kau lawati kami Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita kembali naikkan pujian bagi Tuhan. Lebih dalam ku menyembah. Semua
perjanjian denganmu Tuhan. Yeah.
Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu sangat besar Tuhan untuk setiap kami, untuk setiap umat-umat-Mu yang berserah kepada-Mu ya Bapa. Kami telah banyak mendengarkan dan menyanyi bersama-sama Tuhan, meninggikan oleh nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Siapapun Tuhan hamba-Mu akan memberitakan firman Tuhan. Pimpin Tuhan, urapi hamba-Mu ini Bapa. Karena dia telah berserah kepada-Mu Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, beri kami hikmat Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, bisa menjalankan firman dan perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami telah banyak memuliakan, Kau memberkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan Tuhan sampai akhir. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan doa-doa-Mu Bapa. Hanya Engkau Roh Kudus-Mu kami undang kami hadirat-Mu kami undang Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Bapa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara. Puji Tuhan ya, saya betul diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan Yesus buat kesempatan yang diberikan kembali untuk saya melayani pekerjaan Tuhan melalui gembala yang ada, biar tetap kita tetap belajar terus semakin hari semakin hidup di dalam kebenaran firman. Pujian yang itu luar biasa saudara. Kita minta kuasa Tuhan untuk mengubah setiap kehidupan kita, setiap pribadi kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia, kebaikan yang tidak pernah habis dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita melihat saudara, kehidupan manusia itu seperti rumput yang sebentar akan layu dan mati. Kehidupan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita mau hidup kita dipimpin, dikuasai oleh Roh Allah, tentu perjalanan hidup kita pasti menuju kepada kemenangan, janji yang Tuhan percayakan dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi saudara, kalau kita tidak mau, kita menolak hidup menurut kehendak Allah, hidup dipimpin oleh Roh Allah, sehingga tubuh kita dikuasai oleh roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka itu akan membuat jiwa kita mati, tidak terselamatkan saudara. Firman Allah katakan setiap orang yang tidak mau turut kepada firman Tuhan, dia akan masuk ke dalam kematian yang kekal. Kembali saudara, ketika mempersiapkan firman ini, saya teringat saudara kejadian yang beberapa waktu lalu terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Sebuah percikan api yang sangat besar menyambar bagian wajah saya. Pada saat itu yang saya pikirkan apa? Ketakutan, kepanikan, bahkan kematian. Karena saya bilang apa? Mati deh, wajah gua angus deh, ya saudara ya. Habis deh, nggak tahu kayak gimana lagi. Bisa saudara, kita membayangkan api yang segitu nyala tapi mati saudara, itu sudah merusak sebagian dari tubuh manusia.
Kita banyak mendengar berita bagaimana kejadian kebakaran-kebakaran sebuah rumah. Ketika terjadi mungkin korsleting listrik, di situ ada keluarga yang ditinggalkan. Pintu terkunci, tidak bisa keluar. Bagaimana rasanya, saudara? Mereka harus mati, terpanggang, tidak bersisa. Kematian tubuh secara totalitas, saudara. Tetapi yang kita hadapi ke depan adalah kematian kekal. Jiwa kita dibakar, jiwa kita dihabiskan, tetapi tidak mati, saudara. Itulah kematian kekal. Begitu menakutkan kehidupan manusia ketika dia di luar Allah, ketika dia tidak mengizinkan Roh Allah bekerja dalam kehidupannya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, datang melalui gembala untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita buka bersama di dalam Galatia yang kelima. Galatia 5 ayat yang ke-24 dan 25. Galatia 5 ayat yang ke-24 dan 25. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Firman Allah dalam ayat yang ke-24 dikatakan kata barang siapa. Barang siapa adalah semua manusia yang ada di dalam dunia ini, yang memiliki kehidupan harus memilih satu di antara dua kehidupan. Firman Allah mencatat, saudara, dalam perikop ini ada kehidupan manusia yang hidup menurut daging dan hidup menurut pimpinan Roh. Supaya kita lebih mengetahui, saudara, apa sih, bagaimana sih hidup perbedaan dua kehidupan ini. Kita baca saja, saudara, dalam ayat yang ke-19. Itu merupakan perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-22 merupakan perbedaan kehidupan dipimpin oleh Roh, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Memang tidak mudah, saudara, sebagai anak Tuhan kita lulus dalam perjalanan hidup kita, saudara. Mungkin pada saat ini, saudara, ada kriteria dari kehidupan yang menurut daging melekat dalam kehidupan kita. Daging adalah gambaran manusia, kehidupan manusia yang telah berbuat dosa. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mencatat, saudara, kita ini supaya sebagai orang yang beriman kita kembali kepada Kristus. Kita sadar orang beriman itu adalah saya dan saudara. Kita harus sadar bahwa kita adalah milik Kristus. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, di dalam kita bertindak, di dalam kita berperilaku, berbahasa, kita mau dipimpin oleh Kristus. Rasul Paulus katakan dalam ayat yang ke-16, saudara, kita lihat, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Ada perintah yang Rasul Paulus sampaikan kepada
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Oleh sebab itu kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Sampai apa saudara? Sampai kita menerima janji kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan dalam firman-Nya. Tapi saudara, kalau kita tidak menjaga kekudusan dalam kehidupan kita, maka api Roh itu yang sudah Tuhan nyatakan akan padam. Sehingga apa saudara? Sehingga kehidupan kita akan kembali hidup menurut daging. Ayat 17 katakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya apa saudara? Artinya bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa melakukan dua tindakan dalam tubuh yang sama. Artinya bahwa kehidupan menurut daging dan kehidupan yang dipimpin roh saling bertentangan, saling berlawanan saudara. Sehingga tidak bisa kita hidup dalam dua tuan dalam satu tubuh saudara. Oleh sebab itu segala apapun kriteria yang ada dalam kehidupan kita, lepaskan. Jangan biarkan kesempatan itu semakin membuat kita jauh daripada Tuhan. Jangan izinkan roh yang bukan daripada Tuhan menguasai kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang yang beriman. Karena dua kuasa ini saling tarik menarik dalam kehidupan seorang manusia, saudara. Dan yang akan menang adalah yang berkuasa. Siapa yang dapat menentukan siapa yang menang dalam hidup kita? Hanya kita sendiri. Hanya manusia itu sendiri yang dapat menentukan kita mau hidup menurut daging atau dipimpin oleh Roh. Sungguh ngeri ya saudara ya, kalau kita sebagai manusia kita hanya melihat manusia hanya dari luarnya saja. Betul saudara? Oh dia baik ya, dia cantik ya, dia ganteng, baik, dia punya duit, apalagi saudara, dia berkuasa, dia rohani dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dalam dirinya itu ada pertentangan batin, ada pertemuan, perseteruan dua-dua roh yang saling bertentangan saudara. Yang mana yang menang? Tidak hanya orang yang baik kita lihat bisa baik saudara, orang baik pun bisa jahat. Dan saya melihat kehidupan manusia 100% manusia bisa jatuh menurut daging hanya untuk memiliki satu tujuan, untuk kepentingan pribadi, untuk keinginan pribadi saudara. Kalau saya nggak pukul dia, dia pukul saya. Lebih baik gue jaga, gue pukul. Kalau saya biarkan saya ditindas terus, dibully terus di kantor, yang ada apa? Saya dipecat. Lebih baik saya kembali bully dia. Semua saya katakan dia jahat untuk kepentingan pribadi. Tidak akan ada habisnya saudara dalam kehidupan manusia sehingga kriteria itu melekat. Itu yang saya sampaikan bahwa perjalanan kehidupan manusia tidak gampang, tidak lulus. Hamba Tuhan pun bisa jatuh oleh keinginan-keinginan manusia, keinginan-keinginan daging. Oleh sebab itu Rasul Paulus menyampaikan dalam ayat firman pada pagi hari ini supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kembali dalam ayat yang ke-24 saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Harus ada tindakan.
yang harus kita ambil sebagai anak Tuhan. Kita mau menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, saudara. Jangan kita membiarkan keputusan kita itu, ya sudah, saya sudah jatuh, saya sudah berdosa, saya sudah kalah. Tuhan juga lihat saya udah banyak dosanya. Ya udah deh, jalanin aja, udah begini aja apa adanya. Tidak, saudara. Itu artinya Anda mengambil keputusan sendiri, Anda bertindak sendiri, bahkan Anda menjudge Tuhan bahwa Tuhan tidak mau mengampuni. Jangan, saudara. Pujian Tuhan dikatakan, denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Masa sih Tuhan sudah memberikan kita kehidupan, dia biarkan kita jatuh? Tidak, saudara. Dia mau mengambil kita kembali ke dalam jalan yang benar. 1 Tesalonika mengatakan, tetaplah berdoa. Setia berdoa, kita kembali kepada Tuhan. Dia Allah yang penuh dengan kasih, tidak pernah meninggalkan setiap orang-orang yang mau kembali dengan tulus, dengan komitmen. Oleh sebab itu saya hanya bisa sampaikan, kembali kepadanya, berdoa di dalam roh dan kebenarannya. Di saat kita berdoa, kita mengadulah kepada Tuhan kita apa yang sudah Engkau berbuat. Menangislah terseduh-seduh kepada Tuhan. Mungkin di hadapan manusia bisa, oh ya, nangis ya, tapi dalam hatinya rasa ini, tapi tidak dengan Tuhan kita. Kalau engkau menangis dengan tulus, engkau mengadu dengan tulus, Dia membuka tangannya lebar-lebar untuk memeluk engkau kembali. Hanya Tuhan yang bisa mengubah saudara, tapi dengan komitmen yang tepat. Artinya apa? Bertobat, berubah, hidup kembali, minta pimpinan kuasa roh itu, sehingga dalam tubuh, jiwa dan roh kita ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita tidak lagi dibungkus di dalam ketakutan, kekhawatiran. Kalau saya mau berubah, nanti begini, kebanyakan berpikir, saudara, akhirnya apa? Kita semakin terpuruk, semakin dalam, semakin tertindas. Dan ingat kembali, hanya satu jawaban kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita lihat di dalam Roma yang ke-6. Roma yang ke-6 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Di sini ada kata penyalipan, saudara, tetapi memiliki perbedaan arti dalam Galatia 5 ayat 24. Ada penyalipan manusia lama kita, saudara. Artinya ada fakta yang digenapkan oleh Kristus Yesus. Ada penggenapan firman Tuhan untuk manusia lama kita diubahkan. Bahwa kehidupan manusia lama kita, saudara, yang sudah diciptakan oleh Allah, sudah tidak dipandang lagi oleh Allah itu sendiri. Tetapi karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya, Allah mengirim anak yang tunggal supaya kehidupan manusia yang lama itu disalibkan bersama Kristus di atas kayu salib. Ada penebusan dalam kehidupan manusia supaya berubah dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Kasih Allah begitu besar kepada umat manusia. Dia tidak membiarkan
begitu saja saudara. Tapi dia selalu punya cara. Dia bertindak dengan mengaruniakan anaknya Tuhan, supaya dosa itu diputuskan dari manusia yang lama. Roma 6 ayat 6 ini saudara, dikatakan bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tubuh dosa itu bukan berarti manusia yang berdosa, tetapi tubuh dosa itu adalah sebagai alat manusia untuk melakukan dosa. Jadi ingat saudara, tubuh dosa itu bukan manusia yang berdosa, tapi dipakai sebagai alat untuk melakukan dosa, sehingga manusia dikuasai oleh kedagingan itu. Tetapi Roma 6 ayat 6 ini sudah membuktikan bahwa Allah sudah mengambil tindakan supaya kita sebagai orang Kristen diselamatkan, supaya kita sebagai orang Kristen diubahkan dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Tinggal responnya kita. Maukah kita bertindak seperti Allah? Maukah kita mengambil tindakan buat tubuh rohani kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, supaya kedagingan itu tidak lagi melekat dalam kehidupan saya dan saudara. Penyaliban daging itu membuat kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita menang, amin saudara. Siapa di sini yang mau menang? Haleluya saudara. Kita semua mau menang di dalam Tuhan. Jangan kita hanya mau menang di dalam dunia ini saudara. Menang di dalam dunia ini sementara. Tapi kalau menang di dalam Tuhan, kita akan dilepaskan dari api maut itu saudara. Kita akan bersorak-sorai di rumahnya Tuhan. Kita akan hidup di dalam kebebasan. Duka yang kita alami pada saat ini, mungkin pada saat ini hidup kita sedang terpuruk. Seperti yang tadi saya sampaikan, sudah terlanjur tenggelam. Tidak saudara, kita mau mengambil tindakan. Izinkan Roh Allah itu bekerja. Kalau kita mau buka hati, jadi prosesnya apa saudara? Kita buka hati, baru Allah mau bekerja. Tapi kalau cuma di mulut doang, ya mau, tapi tidak ada tindakan dari pribadi kita, ya tong kosong saudara. Terus Anda akan tertindas oleh kedagingan itu, oleh keinginan yang akan membuat kita semakin terjerumus. Firman Allah tegas pada pagi hari ini, supaya kita mau hidup dipimpin oleh Roh, karena kita adalah milik Kristus. Di sini saya mencatat saudara, ada 3 poin, 3 aspek dari penyaliban salib yang sudah saya sampaikan dari Roma yang ke-6 ayat yang ke-6 dan Galatia 5 ayat yang ke-24. Yang pertama adalah bahwa fakta penggenapan Kristus, yaitu penyaliban Kristus untuk menebus dosa manusia, untuk mematikan manusia yang lama. Yang kedua adalah penerapan kita atas kebenaran yang telah digenapkan, yaitu dengan menyalibkan daging dan seluruh keinginan. Yang pertama, penggenapan janji Allah untuk menyalibkan manusia kita, manusia lama. Yang kedua adalah kita yang bertindak untuk menyalibkan daging kita dan keinginan. Yang ketiga adalah kita melalui kehidupan kita sehari-hari dengan keadaan hidup menyalibkan daging kita. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus berkorban, menyalibkan diri, pikul salib. Itu mah
ujung-ujungnya kita akan menang. Sekalipun kita diinjak orang karena Tuhan, sekalipun kita dihina teman-teman kita karena Tuhan, kita akan ingat, saya maju terus untuk melayani Tuhan. Saya mau hidup terus untuk melayani Tuhan. Karena saya percaya, saya punya Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang berkuasa. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Ketika aku hidupku dipimpin oleh Roh Allah, maka aku akan menerima janji yang Tuhan janjikan. Percayalah saudara, situasi kita akan berubah. Berubah 180 derajat. Kalau engkau mengambil tindakan yang tepat di dalam Tuhan. Kembali saudara ke dalam Galatia yang kelima, ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh berarti hidup kita bersandar dalam pimpinan Roh Allah. Pemimpin kita di dalam dunia ini, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, bisa salah jalan saudara, bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Mungkin seperti ini kita lihat, ya lurus, tahu-taunya apa? Teror, ya saudara ya, membawa kepada kebinasaan. Akhirnya apa? Perusahaan itu runtuh karena melakukan dosa. Pemimpin dalam dunia itu hanya sementara, tidak bisa selamanya. Dalam dunia usaha, dia akan selesai, digantikan dengan keturunan berikutnya. Tetapi kalau kita meminta Kristus sebagai pemimpinan kita, dia tidak pernah salah, dia tidak pernah gagal, dan pemerintahannya selama-lamanya saudara. Itulah perbedaan kehidupan kita kalau kita mau hidup di dalam Tuhan. Asalkan kita terus berjalan bersama Tuhan. Karena dalam pimpinan Roh Allah, hidup kita akan menjadi teratur dan tertib. Mau saudara hidup dalam pimpinan Roh Allah? Haleluya saudara. Firman Tuhan tegas pada pagi hari ini. Jangan biarkan hidup kita dipimpin menurut keinginan daging dan keinginannya. Tetapi salibkan itu. Matikan itu. Minta kepada Roh yang berkuasa untuk memimpin roh dalam kehidupan kita saudara. Yaitu Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Curahkan urapan ke atasku, membangkitkan jiwaku, membangkitkan rohku. Hanya Roh Allah yang mau bekerja, memulihkan, menyempurnakan kehidupan saya dan saudara. Hidup melekat kepada Allah, hidup pada pimpinan kuasa Roh Kudus. Kembali kepada kerinduan Rasul Paulus ke dalam kehidupan saya dan saudara, untuk menanggalkan manusia lama kita, sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan, aku sudah mengenakan jubah yang baru, manusia yang baru, tidak telanjang lagi saudara. Efesus yang keempat, Efesus yang keempat ayat 22 sampai ayat ke-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus
manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sudah disampaikan firman Tuhan mengenai manusia yang baru. Izinkan firman Allah itu meresponi hidup kita, saudara. Mengingat kembali bahwa kita mau ketika kita berjumpa dengan Allah, kita sudah mengenakan manusia yang baru. Hidup dipimpin oleh Roh Allah berarti mengarah kepada pimpinan sehari-hari dalam kehidupan kita. Hidup oleh Roh Allah berarti mengarah kepada pimpinan yang mengambil tujuan unik Allah sebagai arah dan tujuan yang buat saya dan saudara. Hidup oleh Roh mengarah dalam kita mempraktekkan gerejanya, baik Allahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Kita mau menjadi contoh yang baik buat pasangan kita, buat keluarga kita, buat sanak saudara kita, buat teman-teman kita, buat lingkungan kita. Semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita harus terus mencari Roh itu tinggal dia dalam kehidupan saya dan saudara. Hamba Tuhan sudah menyampaikan di dalam hidup tanpa Roh Kudus kita belum dapat stempel daripada Allah. Oleh sebab itu mari cari dia di dalam roh dan kebenaran. Setelah hari Kamis kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus, ada doa 10 malam di tempat ini. Mari siapkan waktu yang terbaik. Kita tetap mencari Tuhan, mencari Roh Kudus itu tetap berkarya, bekerja, memimpin dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk kedagingan itu bekerja, bergerak. Firman Allah pada pagi ini sudah disampaikan dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita terus hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Percaya, kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, kalau kita mau mengikuti prosesnya Tuhan, sekalipun itu harus sakit, kita akan melihat ada kuasa dan mujizat Tuhan yang akan dibuat hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, singer, MC yang ada. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan. Kita mau mengundang kuasa Roh Kudus itu hadir dalam setiap pribadi saya dan saudara di tempat ini. Haleluya Yesus. Mari saudara, saya jemput semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Dunia memberikan sesuatu yang luar biasa yang dapat kita nikmati pada hari ini, saudara. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan sudah bertindak dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk memisahkan kita dari kambing dan domba. Oleh sebab itu kita juga harus bertindak mengambil langkah yang tepat untuk mengizinkan Allah kembali, mengizinkan Roh Allah, Roh Kristus yang ada dalam kehidupan kita hidup kembali, memimpin setiap kehidupan kita. Jangan biarkan dosa terus melekat. Jangan biarkan keinginan-keinginan kita itu selalu menjadi yang nomor satu. Tetapi lihatlah bahwa kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya Yesus. Ku buka hati untuk Roh Tuhan.
Bapak hambamu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan mereka yang ada di tempat lain menyaksikan melalui online. Tuhan awati mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga mereka, perbaharui setiap kehidupan mereka ya kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan menggenapi janji firman Tuhan. Engkau yang akan Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan pelayanan kami pada pagi hari ini, firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua percaya berkata amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Puji Tuhan, hamba-Nya sudah melayani. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau hidup oleh roh kebenaran. Kita mau tidak mau mengikut dunia yang selalu tidak memimpin kehidupan yang benar, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati pendeta muda Sonya. Tuhan pakai lebih heran lagi. Kita akan mengakhiri pada pagi hari. Sekarang kita sama berdiri. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan Engkau. Bahkan firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Kami boleh melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba tetap berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian baik memimpin pujian, singer, pemain musik, penyambutan, overhead sound system, bahkan yang melengkapnya. Hamba tetap berserahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu kebutuhan keperluannya Tuhan. Engkau senantiasa ulurkan tangan kasih Tuhan, memberikan mereka yang terbaik Tuhan, karena mereka sudah ambil bagian untuk melayani Engkau. Bukan hamba tetap berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat GPDI Martorio. Engkau yang tahu Tuhan pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, rumah tangga mereka, studi mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, baik serendah apapun Tuhan, tetap semuanya untuk memuliakan Engkau. Engkau memberkati mereka Bapa, sehingga mereka boleh melihat setiap tingkah laku mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Engkau. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap hamba berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang sembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu, sehingga mereka mendapatkan tubuh yang sehat. Mereka boleh memuliakan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka dalam milik-Mu, mereka dalam kepunyaan Engkau Tuhan. Setiap usaha mereka, Engkau yang mencurahkan, memberkati mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan, mereka yang tidak bersama
bersama-sama kami. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa juga menilik dari atas surga pekerjaan mereka, tindakan mereka. Tuhan, jauhkan dari orang-orang yang jahat, jauhkan dari perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya dengan iman, kami akan berdoa untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka tidak dapat melakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi, kiranya Tuhan memberkati mereka. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, apapun yang menjadi perbuatan mereka, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mereka yang kembalikan milik-Mu Tuhan, baik melalui travel, memberikan kepada ke gereja Tuhan. Tetap hamba juga berdoa, Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan, memberkati Tuhan berkali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap hamba serahkan seluruh sidang jemaat GBI Maturian, kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah, Tuhan senantiasa Engkau yang pimpin mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari orang-orang yang tidak berkenan di hadapan-Mu, jauhkan mereka dari mara bahaya. Biar senantiasa mereka boleh merasakan ada kebaikan dan kemurahan Engkau di dalam kehidupannya Bapa. Bahkan membawa keluarga mereka senantiasa tetap setia kepada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mau serahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami akan terima berkat anugerah daripada Engkau. Sekarang pulang terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita orang percaya